Wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah manajemen risiko bisnis. Adapun pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai tata kelola perusahaan. Baik, kita akan mulai saja. Hari ini kita akan membahas mengenai tata kelola perusahaan yang seringkali juga kita dengar Good Corporate Governance atau disingkat GCG. GCG ini sebenarnya sudah lama dan di Indonesia mulai gencar di tahun 97 dan 98, di mana pada saat itu terjadi krisis ekonomi, di mana krisis ini memberikan perubahan yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan dan akhirnya berimplikasi pada tata kelola perusahaan. Publik banyak tidak menyadari bahwa kondisi perekonomian global dan juga politik nasional itu masih menunjukkan lemahnya tata kelola pada banyak perusahaan. Berikut ini adalah pengertian dasar dari tata kelola perusahaan, di mana tata kelola perusahaan ini merupakan proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan instruksi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengendalian suatu perusahaan. Mengapa penting untuk kita pelajari? Karena perusahaan perlu untuk menjunjung prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang diharapkan perusahaan tersebut dapat tumbuh secara sehat, berkelanjutan, dan tidak merugikan pihak lain. Prinsip dari tata kelola perusahaan yang kita kenal ada 5 atau sering juga disingkat menjadi tarif, di mana T-nya ada transparansi, A-nya accountability, R-nya ada responsibility, I-nya independency, dan F-nya fairness. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu transparansi. Transparansi atau di bahasa Indonesia kan adalah keterbukaan. Prinsip ini memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh Dewan Komisaris dan direksi beserta kewajibannya kepada pemegang saham dan stakeholdernya. Prinsip transparansi ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari et al. Di tahun 2024, di mana menunjukkan bahwa perlu adanya dalam lingkungan bisnis, lingkungan kerja suatu organisasi itu perlu terciptanya stabilitas sistem yang mempersatukan organisasi dan menunjukkan garis tegas mengenai kewenangan yang dimiliki oleh komisaris, direksi, serta kewajiban-kewajiban dari pemegang saham dan stakeholder lainnya. Yang kedua, accountability atau akuntabilitas. Ini adalah prinsip yang memuat kewenangan yang harus dimiliki oleh Dewan Komisaris dan direksi beserta kewajibannya kepada pemegang saham dan stakeholder lainnya. Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban. Jadi jika tadi transparansi adalah mengenai peraturannya, di accountability adalah praktek dalam menjalankan tugas kewenangannya, apakah sudah sesuai dengan yang ada dalam aturan. Ini tentunya perlu ada lingkungan kerja yang benar-benar transparan dan memang dapat dipertanggungjawabkan atau accountability. Accountability, prinsip yang ini sangat sejalan dengan hasil penelitian dari Puspitasari et al. Di tahun 2024, di mana dalam menjalankan perusahaan tidak hanya mengenai aturan yang ada, tapi juga suasana kepatuhan terhadap aturan dalam organisasi. Ini ada dalam variabel lingkungan bisnis, begitu ya, di dimensi yang kedua, ya, mengenai suasana. Ya. Kemudian responsibility atau pertanggungjawaban.
Prinsip ini menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab, kesesuaian fungsi dan pertanggungjawaban. Jadi dapatkah dipertanggungjawabkan, dan ini perusahaan harus memiliki pimpinan dan manajer yang memang punya rasa tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Dan ini pun sesuai dengan penelitian Puspitasari et al. Di tahun 2024 bahwa pada variabel kepemimpinan itu perlu ada visi misi dari pimpinan gitu ya, yang berpandangan ke depan, yang searah dengan tujuan perusahaan, dan menjadi cara pandang untuk melihat permasalahan dalam berpikir dan berimajinasi serta dalam menetapkan nilai-nilai kepercayaan organisasi. Kemudian independensi atau independen. Prinsip ini menuntut para pengelola perusahaan agar bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan dari pihak manapun dan tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan. Ini pun sesuai dengan penelitian Puspitasari et al. Di tahun 2024 bahwa lingkungan bisnis gitu ya, khususnya internal, di mana perlu ada independensi dari direksi tanpa ada intervensi dari pemegang saham, di mana ini sesuai dengan dimensi internal, di mana ada dua dimensi, internal dan eksternal, dan internal ini memang teruji merupakan dimensi yang memberikan kontribusi tinggi terhadap berpengaruh terhadap tata kelola perusahaan. Kemudian fairness atau kesetaraan dan kewajaran. Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan. Nah, prinsip ini akan melarang praktik yang tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan orang lain. Dalam implementasinya, mengacu pada pedoman GCG di Indonesia, beberapa aspek penting prinsip GCG yang perlu diimplementasikan agar perusahaan dapat memiliki tata kelola yang baik. Maka perlu ada etika bisnis, pedoman perilaku, ini adalah organ dari perusahaan, kemudian pemegang saham juga stakeholder, di mana pernyataan ini ada dalam pedoman penerapan GCG. Sistem penilaian. Nah, dalam sistem penilaian perlu memperhatikan struktur, proses, dan outcome. Strukturnya, apakah sudah ada kebijakannya, sudah ada prosedurnya, visi misinya gitu ya. Kemudian bagaimana proses menjalankannya, dan akhirnya melihat outcomes-nya. Bagaimana kualitas dari praktik penerapan GCG, khususnya misalkan bank. Bank ini memang sudah teruji praktik GCG-nya gitu ya, dan sangat detail gitu ya, dan bisa menjadi acuan sesuai untuk bisa menjadi pedoman bagi industri lainnya. Kemudian praktik terbaik ya, dalam praktik terbaiknya mengenai tata kelola perusahaan itu harus dijalankan oleh seluruh unit atau elemen yang ada dalam perusahaan, baik SDM-nya, produksinya, marketingnya begitu ya. Dan best practice dalam tata kelola teknologi informasi sebagai bagian dari tata kelola perusahaan secara keseluruhan. Maksudnya, agar praktik dari GCG ini baik, tentunya perlu bantuan atau support dari teknologi informasi agar praktik GCG ini dapat sesuai yang diharapkan. Dan oleh karenanya kita bisa memastikan bahwa praktik GCG ini sesuai dengan sistem yang sudah ditentukan, sistem yang ada. Kemudian setiap aktivitas pengolahan teknologi informasi harus jelas what, who, how, where, dan standarnya, baik itu standar input maupun standar outputnya. Mungkin demikian penjelasan mengenai tata kelola perusahaan, dan ini sesuai dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh dalam penelitian kerjasama dalam negeri. Semoga bermanfaat dan dapat membawa
banyak wawasan dan pengetahuan untuk ilmu pengetahuan kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.